kelihatan dan kedengaran semangatnya. Sekali lagi ya, apa kabarnya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Hari ini Kak Bita nggak sendirian. Kak Bita ditemani oleh dua kakak-kakak yang cantik dan satu kakak yang ganteng. Kakak ditemani oleh Kak Tasya, Kak Melin, Kak Willy. Nah, adik-adik, walaupun kita lagi berada di cuaca yang seperti ini, yang kadang hujan, mendung, bahkan sampai terkena banjir, kita tetap harus bersemangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau ucapkan selamat pagi ke Tuhan, kita mau ibadah, kita mau bernyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita mau angkat satu pujian kita, selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara kami sekalian. Matahari bersinar dan burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Sekali lagi yang lebih semangat. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara kami sekalian. Matahari bersinar dan burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Nah adik-adik, kenapa sampai saat ini adik-adik boleh beribadah bersama Tuhan, berkumpul bersama mama papa, masih merasakan sehat, kuat, dan masih bersuka cita? Ayo, karena apa? Kakak ada yang tahu nggak? Karena Tuhan Yesus dong. Nah, iya, karena Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus apa sih? Karena Tuhan Yesus itu sayang sama kita, sayang sama kakak-kakak, sayang sama adik-adik semua. Oleh karena itu, kita mau katakan, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Bahasa Inggrisnya, Jesus loves me, this I know, for the Bible tell me so. Little ones to Him belong, they are weak but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tell me so. Adik-adik, kita mau bersatu dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, karena pagi hari ini kami boleh berkumpul walaupun secara daring untuk tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Engkau juga memberkati setiap pujian dan firman yang akan kami sampaikan, yang akan kami bawakan, kiranya seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita tadi sudah katakan bahwa Tuhan itu sayang sama kita, Tuhan itu mencintai kita, kita tahunya dari Alkitab, kita baca Alkitab. Nah, oleh karena itu kita juga tahu adik-adik, kita juga mau bilang kalau Tuhan Yesus itu dimanapun berada, dia tetap menyayangi kita. Tuhan Yesus turun ke dunia menyayangi kita, dan Ia di sorga pun Dia menyayangi kita. Oleh karena itu kakak mau katakan sama adik-adik, kita mau angkat satu pujian kita, Bapa di sorga mengasihiku. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat
kita tahu bahwa kasih Tuhan itu sungguh besar kepada kita, kepada adik-adik dan kepada kakak semua. Nah adik-adik, kalau kita sudah tahu kasih Tuhan itu sungguh besar kepada kita pasti mau tinggal di dalam Dia. Oleh karena itu kita mau nyanyi Tinggallah Dalam Yesus. Kita mau bermazmur, persiapkan Alkitabnya ya. Yang udah bawa Alkitab, ayo diangkat Alkitabnya. Yang belum, ambil dulu Alkitabnya. Kak hitungnya sampai 3. 1, 2, 3. Oke, Alkitab Mazmur kita pada hari ini diambil dari Mazmur 29 ayat 1 sampai 4. Mazmur 29 ayat 1 sampai 4. Kebesaran Allah dalam badai. Mazmur Daud. Kepada Tuhan, hai penghuni sorgawi, Kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air. Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan. Suara Tuhan penuh semarak. Adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kita akan mendengarkan satu persembahan pujian dari adik Anya dan adik Kaila. Terima kasih adik Anya dan adik Kaila. Adik-adik yang lain ditunggu ya persembahan pujian juga. Nah, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian kita. Ku ingin dengar cerita. Tentang perbuatan Allah.
kita akan berdoa dan membaca Alkitab. Hari ini kakak ditemanin oleh adik terkasih Mika dan Fanya. Untuk adik-adik, selamat melayani ya. Mari kita serta dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan karunia-Mu. Sebentar lagi kami akan membaca sebagian dari firman-Mu. Hadirlah di tengah-tengah kami Tuhan, agar apa yang kami baca boleh menjadi pedoman dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari Yohanes 2 ayat 1-11 yang dinyatakan perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Dan Ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur," kata Yesus kepadanya. "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air," dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang sedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau yang menyimpan air anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya yang percaya kepadanya. Amin. Terima kasih ya untuk adik-adik yang sudah melayani. Nah, sekarang kakak mau cerita. Jadi, pada suatu hari, di suatu kota bernama Kota Kana yang terdapat di Provinsi Galilea, terdapat sebuah pesta nih adik-adik. Nah, apalagi ini pestanya pesta perkawinan loh. Adik-adik tahu kan, kalau pesta perkawinan pasti ada pengantin yang cantik, pengantin yang ganteng, ada makanan yang enak, ada minuman yang enak, semua tersedia. Ada baju yang cantik. Nah, begitu juga pada saat ini loh adik-adik. Nah, jadi itu ternyata di dalam pesta perkawinan tersebut ada Ibu Yesus, ada Tuhan Yesus, dan ada murid-muridnya. Ternyata mereka diundang ke pesta perkawinan tersebut. Dan ternyata adik-adik, Ibu Yesus itu memiliki hubungan keluarga dengan yang menikah. Nah, lalu adik-adik, pada saat acara pesta perkawinan tersebut sedang berlangsung, Ibu Yesus menyadari bahwa anggur mereka sudah habis. Nah, mereka kekurangan anggur. Nah, lalu Ibu Yesus menghampiri Yesus, lalu berkata bahwa mereka kehabisan anggur. Nah, adik-adik tahu nggak apa responnya Tuhan Yesus? Tuhan Yesus bilang gini, "Lalu apa yang harus aku perbuat? Saatku belum tiba." Nah, meskipun Tuhan Yesus berkata seperti itu adik-adik, kan adik-adik tahu kan bahwa itu seperti menolak ya, menolak untuk bukan menolak untuk melakukan mukjizat, tapi Tuhan Yesus tetap melakukannya loh adik-adik. Hebat kan? Karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus punya karakter yang baik. Tuhan Yesus itu tahu bahwa setiap kebutuhan umatnya. Nah, Tuhan Yesus menolong adik-adik. Lalu Tuhan Yesus, sebelum Tuhan Yesus menolong, Ibu Yesus menghampiri para pelayan-pelayan, di mana saat itu ada pelayan yang sedang berbaris
di tempat itu. Nah, terdapat juga ada 6 tempayan di situ adik-adik. Lalu Ibu Yesus berkata seperti ini, apapun yang dimintanya, perbuatlah demikian. Nah, itu maksudnya apapun yang Tuhan Yesus minta, buatlah demikian. Lalu setelah itu Tuhan Yesus datang menghampiri pelayan-pelayan tersebut. Nah, saat Tuhan Yesus datang menghampiri pelayan-pelayan tersebut, Tuhan Yesus mengatakan, isilah air-air dalam tempayan tersebut agar sampai penuh gitu kan. Nah, lalu saat situasinya pelayan-pelayan tersebut kebingungan adik-adik, kan yang kehabisan anggur, kok diminta diisi air. Namun pelayan-pelayan tersebut tetap melakukan perintah Tuhan Yesus. Mereka mengisi tempayan-tempayan tersebut dengan air sampai penuh. Nah, setelah itu adik-adik, Tuhan Yesus berkata, sedokkanlah air tersebut dan berikanlah kepada orang-orang di pesta. Nah, adik-adik tahu nggak apa yang mereka lakukan? Mereka menyedokkan air dalam tempayan tersebut, lalu memberikannya kepada orang-orang yang ada di pesta. Nah, adik-adik, setelah orang di pesta meminumnya, ternyata mereka terkejut adik-adik. Mereka terkejut bahwa anggur yang disediakan ternyata enak. Anggurnya sangat luar biasa rasanya. Mereka bahkan sampai memuji-muji tiada henti. Anggur yang disediakan itu sungguh sangat enak. Nah, adik-adik, pelayan-pelayan tersebut mengetahui bahwa itu adalah mukjizat dari Tuhan Yesus. Nah, mukjizat bahwa air menjadi anggur itu adalah mukjizat pertama yang Tuhan Yesus lakukan. Nah, adik-adik, dari cerita yang kita dengarkan saat ini, ada beberapa hal yang mau diajarkan, bahwa ada 2 hal yang mau kita lakukan dalam kehidupan kita. Yang pertama itu adalah adik-adik, kita jangan mengatur Tuhan Yesus atas apa yang mau kita lakukan. Contoh misalnya nih adik-adik, sebentar lagi kita mau menghadapi ujian misalnya. Adik-adik kan tentu mau mendapatkan nilai yang bagus ya, tentu mau mendapatkan ranking, mendapatkan juara. Nah, adik-adik jangan berkata seperti ini, Tuhan, aku mau ujian, Tuhan, pokoknya aku dapat nilai yang bagus ya, pokoknya aku harus dapat nilai tinggi ya. Nah, itu contoh yang gak baik ya adik-adik. Maksudnya dari contoh pertama ini, kita gak boleh minta apapun suka-suka kepada Tuhan. Kita gak boleh minta sama Tuhan hal apapun kayak seperti kita tuh mau hal itu tapi kita nggak mau berusaha. Nah, hal yang harusnya kita lakukan adalah kita belajar, kita berdoa, selebihnya biar Tuhan yang kerjakan. Itu maksud dari contoh pertama. Dan yang kedua adik-adik, yang perlu kita ketahui adalah jangan pernah panik, jangan khawatir, dan jangan takut atas apapun yang kita hadapi di dunia ini. Contoh misalnya, adik-adik udah belajar, adik-adik udah berdoa, tapi adik-adik masih takut untuk dapat nilai yang bagus. Aku takut nilai aku rendah, aku takut aku nggak naik kelas atau apapun. Kan padahal kita udah belajar, padahal kita udah berdoa, tapi kita masih takut. Nah, itu Tuhan Yesus nggak suka sifat takut. Sama seperti kita harus mencontoh karakter atau sifat dari pelayan-pelayan tersebut. Sebenarnya adik-adik, mereka pasti kebingungan. Kan anggur yang habis, tapi kok mereka disuruh isi air? Tapi mereka nggak takut, mereka nggak khawatir, mereka tetap kerjakan apa yang Tuhan suruh. Mereka percaya bahwa Tuhan akan membantu dan menolong. Ternyata benar, Tuhan menolong, Tuhan menyediakan anggur yang luar biasa. Nah, begitu juga dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang baik. Kita harus taat, kita harus dengar-dengaran dengan perintah Tuhan. Pasti Tuhan Yesus kabulkan, pasti Tuhan mengetahui apa isi hati kita. Nah, begitu ya adik-adik. Nah, dan juga ada 2 hal yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Yang pertama adalah kita berdoa dengan Tuhan Yesus dengan cara yang tepat. Nah, seperti ini. Kan tadi kakak udah kasih contoh tuh, berdoa yang nggak bagus, berdoa yang kita berdoa dengan cara yang tidak benar. Nah, kita harus berdoa dengan cara yang baik. Contohnya seperti ini, Tuhan Yesus, aku kan udah mau ujian, aku mau mendapatkan hasil yang bagus ya Tuhan. Nah, bantu aku Tuhan untuk mengerti pelajaran ini. Setelah adik selesai berdoa, adik belajar. Nah, berdoa dan berusaha menggunakan bahasa yang baik. Nah, pasti setelah itu Tuhan Yesus yang kerjakan sisanya. Begitu ya adik-adik. Nah, yang kedua adalah mari kita memiliki hati seperti Tuhan Yesus. Gimana sih hati seperti Tuhan Yesus? Adik-adik tahu kan gimana tadi di pesta acara Tuhan Yesus bisa loh menolong mereka semua. Tuhan Yesus mencukupkan segala kekurangannya. Tuhan Yesus peka terhadap lingkungannya. Tuhan Yesus melihat bahwa
mereka kekurangan anggur, Tuhan Yesus langsung tolong. Bahkan Tuhan Yesus bantu sampai yang luar biasa, sampai rasanya yang enak, sampai dipuji-puji. Kan gitu. Itu artinya Tuhan Yesus menolong kita. Nah, sama seperti kita, anak-anak Tuhan, mari kita memiliki sifat tolong-menolong dalam lingkungan kita, lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, lingkungan bermain. Mari kita memiliki sifat yang tolong-menolong. Nah, dan satu lagi, juga adik-adik jangan lupa berdoa dan mengucap syukur atas apa pernyataan Tuhan dalam kehidupan kita. Itu perlu ya adik-adik. Bagaimana adik-adik mencontoh karakter yang baik itu salah satunya dengan berdoa. Itu adalah bentuk bahwa adik-adik mengandalkan Tuhan. Kan adik-adik udah tahu kalau kita tuh dalam kesusahan pasti Tuhan tolong. Nah, tapi Tuhan mau kita dekat dengan Tuhan dengan cara ngobrol nih. Ngobrol dengan papa kita, ngobrol dengan Tuhan Yesus, ya kan? Kan kita punya Bapa yang luar biasa. Nah, kita harus bicara sama Tuhan biar Tuhan tuh juga mengerti dan Tuhan tuh pasti menolong. Nah, adik-adik dan adik juga kalau misalnya Tuhan Yesus nggak mengabulkan permintaan kita, mungkin itu bukan yang terbaik. Nah, jadi mari kita mengerti bahwa rencana Tuhan itu adalah rencana yang lebih baik dari apapun. Meskipun kita mau sesuatu, tapi terkadang tidak dikabulkan, berarti itu bukan yang terbaik. Berarti Tuhan Yesus punya rencana yang lebih baik untuk kita. Nah, adik-adik, demikianlah firman Tuhan. Mari kita mendengarkan dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Adik-adik juga melakukannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Meskipun kita tidak bertemu sapa dengan teman-teman, bertemu dengan kakak-kakak lain, teman-teman di PA, tapi kita bisa melakukannya dengan keluarga kita di rumah. Mari kita menciptakan suasana damai di rumah kita. Oke adik-adik, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita akan meresponi firman Tuhan dengan bernyanyi lagu Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamat. Untuk aktivitas minggu ini, adik-adik boleh minta tolong ke papa dan mamanya untuk rekam adik-adik berdoa. Inti dalam doanya, adik-adik saat mengandalkan Tuhan dalam situasi apapun. Oke, direkam dan dikirim ke kakak-kakak lain dengan durasi yang singkat saja. Selamat mengerjakan. Oke adik-adik, saatnya kita memberikan persembahan seperti biasa. Nanti mama papa ambil amplop di gereja dan adik-adik letakkan persembahan adik-adik di amplop, lalu titip ke mama papa atau siapapun yang datang ke gereja. Jangan lupa ya adik-adik. Oke adik-adik, sebelum kita memberikan persembahan, kita sambil bernyanyi lagu bersyukur kepada Tuhan. Kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Dan nyanyikan sekali lagi adik-adik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, mari lipat tangannya, tutup matanya, karena kita akan bersatu di dalam doa persembahan dan doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami baru saja mengumpulkan persembahan Tuhan, berapapun
sudah terkumpul, kiranya Tuhan boleh berkati persembahan ini supaya boleh berguna untuk membangun gereja dan teman-temannya. Tuhan boleh berkati juga tangan-tangan yang memberikannya supaya menjadi kembali berkat bagi orang yang memberikannya. Tuhan Yesus, kami sudah juga mendengarkan firman Tuhan ya Bapak, yang tadi sudah hambamu sampaikan. Tuhan, apapun yang boleh adik-adik dengar melalui tayangan di YouTube, kiranya Tuhan boleh melengkapi adik-adik dalam kehidupannya pribadi. Begitu juga kakak-kakak layan dan semua yang terlibat Bapak. Tuhan, kiranya penyertaan Tuhan bagi kami selalu menjadi yang boleh kami andalkan dalam kehidupan kami sehari-hari Bapak. Tuhan Yesus, kami mau berdoa Bapak untuk setiap adik-adik yang masih terus beraktivitas di rumah tanpa bertemu. Tuhan boleh berkati dalam studinya, sekolahnya, lingkungan bermainnya, keluarganya, dimanapun mereka berada. Tuhan boleh ciptakan menjadi anak-anak yang baik dan anak-anak yang takut akan Tuhan. Begitu juga orang-orang di luar sana Bapak yang mungkin dalam kondisi apapun, Tuhan boleh berkati, Tuhan boleh sertai juga. Tuhan, kami juga berdoa untuk kakak-kakak layan yang masih terus berusaha dalam setiap minggu melakukan proses persiapan dan perekaman. Tuhan boleh berkati setiap kakak layan yang bertugas juga. Biarkanlah kami boleh memberikan pelayanan kami yang terbaik Bapak untuk kemuliaan nama-Mu saja. Kami juga berdoa Bapak untuk Pak Pendeta, untuk jajaran-jajarannya Tuhan. Tuhan dalam setiap pelayanan, setiap hari minggunya Tuhan boleh berkati supaya kami boleh saat mendengarkan firman Tuhan, kami boleh menciptakan suasana yang damai bagi sekitar kami juga. Kami juga berdoa Bapak bagi pemerintah kami dimanapun mereka berada, apapun yang mereka kerjakan bagi kebaikan kami, Tuhan boleh sertai. Tuhan boleh ciptakan mereka menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan dan dengar-dengaran apa perkataan Tuhan dan rencana Tuhan dalam kehidupan kami pribadi, lepas pribadi. Tuhan, kami juga masih menunggu kabar-kabar baik yang akan kami dengar sehingga kami di minggu-minggu yang akan datang boleh kembali melihat betul bersama Bapak. Meskipun kami tahu Bapak dalam kondisi seperti ini kami banyak kekurangan, banyak hal yang mungkin tidak tersampaikan, tapi Tuhan mampukan kami untuk melalui ini semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, inilah yang menjadi doa dan ucapan syukur kami Bapa yang kami alaskan hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada jahat. Adik-adik, walaupun sekarang lagi musim hujan dan banjir, kalau ada adik-adik yang terkena banjir juga, adik-adik harus yakin dan percaya kalau di balik semua itu Tuhan punya rencana yang indah. Dan Tuhan memberikan hujan, percaya itu adalah hujan berkat dari Tuhan. Kita mengangkat satu pujian kita, hujan berkat kan tercurah. Berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Nah, adik-adik, karena kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan dan kita akan berpisah dari ibadah, adik-adik boleh lipat tangannya, tutup matanya, kita akan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur ya Bapa untuk penyertaan Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan dari awal sampai akhir.
Tuhan juga boleh mampukan kami untuk mendengarkan dengan baik Bapak. Kiranya juga Tuhan mampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih ya Tuhan Yesus, inilah menjadi doa dan ucapan terima kami. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Untuk menjaga lingkungan, saya berjanji membersihkan rumah, tidak membuang air, membuang sampah di tong sampah. Untuk menjaga lingkungan, saya berjanji